Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Yakub Abro dalam podcast Bawaslu Jambi. Nah, di episode kali ini kita telah kehadiran sosok yang sangat spesial. Beliau adalah anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Toto Haryono atau akrab disapa dipanggil Cak Toto. Halo Cak. Bagi Cak. Nah, Cak, pertama kali ke Jambi ya Cak? Pertama kali ke Jambi. Udah nyoba kopi Jambi Cak? Alhamdulillah sudah. Nah, kopi kerinci terkenal tuh Cak. Kopi kerinci itu ke aromanya dan kesedapannya Cak. Iya. Ya, sambil ngobrol-ngobrol kita sambil ngopi-ngopi nih Cak, kita bakal sharing-sharing sedikit nih Cak tentang kopi kerinci. Nah, boleh Cak. Kita cicip dulu. Mantap Cak. Luar biasa. Nah, jadi Sobat Bawaslu juga pengen nih Cak, pengalaman Cak dalam penyelenggara pemilu. Cak kan dari tahun 2003 sudah terjun di penyelenggara pemilu nih Cak. Dan sebelumnya juga aktif sebagai jurnalis. Nah, jurnalis dan penyelenggara pemilu mana yang lebih menantang Cak kira-kira Cak? Kalau Sama-sama menantangnya, sama-sama punya tanggung jawabnya, jadi sama-sama indahnya. sama-sama indahnya gimana tuh Cak? Sama-sama indahnya. Sama-sama indah, jadi sama-sama berhubungan dengan masyarakat. Kalau dulu misalnya jurnalis tuh lebih ini, kalau apa penyelenggara lebih menjaga demokrasi gitu ya Cak ya. Demokrasi, kalau sama juga jurnalis itu menjaga keadilan dan kebenaran tetap tegak. Cuman dengan media yang berbeda. Dengan media yang berbeda, nanti kebenaran keadilan yang menilai masyarakat. Tugas jurnalis itu menyampaikan, melaporkan kepada masyarakat, lalu masyarakat menilai dan mengaktualisasikan apa itu sudut kebenaran. Seperti itu. Nah Cak, kalau yang saya searching nih Cak, di beberapa kesempatan itu Cak menyampaikan kekaguman Cak terhadap sosok Bung Karno nih Cak. Nah, kira-kira apa nih Cak yang bikin Cak itu kagum sama Bung Karno, atau pemikirannya, atau sosoknya, atau seperti apa Cak? Bung Karno itu sosok teladan negarawan yang luar biasa. Bayangkan betapa indahnya Bung Karno saat terjadi pergolakan politik dinamika, lalu Bung Karno dijatuhkan dan Bung Karno memilih untuk diam. Padahal saat itu kekuatan politik, kekuatan rakyat juga banyak yang mendukung Bung Karno. Andaikan Bung Karno tidak bersikap sebagai seorang negarawan, tapi beliau bersikap sebagai seorang penguasa, maka Indonesia ini tidak akan pernah jadi republik seperti ini. Bahkan mungkin kita akan mengalami perang saudara yang terus Berkepanjangan ya Cak ya. Bahkan mungkin kita akan bisa seperti negara-negara lain yang terpecah belah, ada Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Mungkin itu. Tapi Bung Karno memilih untuk menerima, biarlah aku menerima ini. Berkorban ya. Berkorban. Untuk apa? Untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Republik ini. Itulah contoh sikap-sikap kenegarawan bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan manusia. Itu sikap kenegarawanan yang mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan dirinya. Kepentingan diri sendiri, kepentingan bangsa bisa daripada kepentingan pribadi gitu ya Cak ya. Bukan kepentingan kekuasaan. Bukan kepentingan kekuasaan. Salah satu contoh dan teladan beliau. Salah satu contoh teladan beliau. Nah, berbicara tentang Bung Karno nih Cak, salah satu yang bisa kita lepas tuh kalau Bung Karno gagasannya tentang kebangsaan Cak. Salah satunya nasionalisme. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Cak, kondisi sekarang nasionalisme, maksudnya anak muda zaman sekarang nih Cak seperti saya, mungkin gagasan nasionalisme itu udah nggak banyak lagi diwacanakan nih Cak, karena adanya teknologi informasi, media sosial. Nah, kira-kira kalau Cak melihat sendiri gimana nih Cak, anak muda zaman sekarang untuk memaknai nasionalisme? Memaknai nasionalisme sebenarnya ya sekarang inilah waktunya kita mengaktualisasikan ide Bung Karno sebagai masyarakat yang marhenisme. Masyarakat yang marhenisme. Gimana tuh Cak? Marhenis, menciptakan kaum marhen. Marhenis. Kenapa? Karena marhenisme itu berarti apa? Berdiri secara politik, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari secara politik, berdikari secara ekonomi. Artinya apa? Kita menekan gaya konsumtif kita untuk bisa berdiri secara mandiri secara bidang ekonomi. Kita tidak konsumeris.
Kita Tidak konsumtif dan berbagai macam hal gitu aja ya. iya, kita tidak konsumtif dan tidak konsumeris. Kalau kita konsumeris, nanti lama-lama kita nanti hedonis. Bung Karno menekan itu. Syarat untuk mampu berdikari adalah menekan daya konsumtif kita. Oke. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi tidak konsumtif dan berdiri di bawah kaki sendiri, mandiri gitu ya. Oke, salah satu nasionalismenya. Nah, Cak, nasionalisme tadi Bung Karno. Nah, salah satunya kan gagasannya tadi tentang berdikari tadi ya, Cak. Terus juga tentang kesatuan. Nah, kalau kita lihat politik sekarang nih, Cak, berkaitan dengan demokrasi dan pemilu khususnya, banyak isu politik identitas. Nah, apakah itu berarti bisa dibilang nasionalisme bangsa kita sekarang ini menurun setelah Bung Karno atau gimana kalau Cak melihatnya? Karno bilang demokrasi itu adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Demokrasi alat untuk menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Jadi alat, demokrasi ini alat. Sebagai alat Aja. cara untuk Karena mensejahterakan. demokrasinya alat, maka pemilunya juga alat. Alat yang menyempurnakan alat. Karena itu pemilu alat untuk menuju jembatan menjadi demokrasi yang mensejahterakan. Karena pemilu alat, maka tidak mungkin ada pemilu tapi ada konflik horizontal. Konflik identitas. Konflik identitas orang yang menganggap bahwa aku yang terbaik. Identitas itu given, perbedaan itu sah, sunatullahnya memang Sudah dari sananya ya, Cak. perbedaan. Tapi bagaimana menjadikan perbedaan itu seperti rahmat, dinamika. Nah, Bung Karno mengajarkan perbedaan itu sebagai rahmat. Oke. Karena itu maka yang dicarakan persamaannya. Karena itu konsep Bung Karno adalah gotong royong. Saling bekerja sama dari adanya perbedaan. Oke. Sehingga dengan gotong royong maka perbedaan itu menjadi seperti konsep manajerial. Seperti kalau kita lihat burung bangau itu kalau terbang berkelompok. Oke. Berbentuk V gitu ya, Cak. Ya, berbentuk V adalah Pemimpin di depan. pemimpinnya. Inilah konsep manajerial, kita fokus pada satu titik. Kalau kita fokus pada satu titik, maka semua kekuatan ada di situ. Tidak mungkin ada gotong royong kalau tidak ada keadilan. Oke. Tidak mungkin ada gotong royong kalau tidak ada keterbukaan, transparansi. Tidak mungkin ada gotong royong kalau tidak ada partisipatif. Jadi gotong royong itu makna sakral, menyatukan hati dan pikiran untuk apa? Dalam konsep kebangsaan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Dengan siapa? Dengan semua elemen bangsa. Oke. Sehingga hulubis, kuntul, baris itu mantra-mantra, kalimat-kalimat yang itu digunakan menjadi spirit kekuatan. Oke. Karena tidak ada lagi perbedaan. Justru dengan perbedaan kita menyatu. Oh, itu sahabat saudara saya yang dari ujung kulon, sahabat saya dari ujung ini, itu adalah sahabat. Kenapa berbeda? Oke. Tapi satu juang. Untuk apa? Untuk bersama-sama menuju keadilan dan kemakmuran rakyat. Sehingga tidak ada, oh saya menganut kepercayaan agama A, saya B, saya C. Silahkan. Tapi bertuhannya satu. Karena Indonesia ini negara ketuhanan. Seperti dalam Pancasila itu ya, Cak. Seperti dirangkum dalam Pancasila. bukan negara agama, itu Iya. negara berketuhanan. Oke. Sejak kita lahir di Indonesia, itu wajib hukumnya kita bertuhan. Kalau tidak bertuhan, pasti tidak lahir di Indonesia. Karena di Indonesia ini adalah bumi Pancasila. Pancasila. Begitu lahir, dia langsung berpegang pada tali ketuhanan. Bahwa tali ketuhanan dia lalu mengalami ritual-ritual seperti keyakinan masing-masing. Jadi sebenarnya Pancasila pemikiran Bung Karno itu timeless bisa dibilang ya, Cak. Relevan terus nggak sih berarti ya, Cak? Dari generasi mana sampai generasi sekarang pun sebenarnya konteks itu masih bisa dipakai terus-menerus dan punya relevansi yang terus gitu ya, Cak. Konsepnya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Karena semua kita yakin terhadap Tuhan.
Itulah indahnya konsep-konsep Bung Karno yang Begitupun persatuan Indonesia, sila ketiga. Persatuan sila ketiga. Kalau orang bertuhan pasti pikirannya adil. Nah. Karena kadang sama dengan keberadaban. Oke. Orang yang beradab pasti berpikirnya adil, porsi proporsional. Kalau dia berkeadaban, berkeadilan, pasti dia gandrung suka akan persatuan. Mungkin orang adil tidak suka persatuan. Iya. Kalau dia suka persatuan, pasti tidak egosentris. Pasti dia senang berdialog, bermusyawarah. Oke. Kalau dia senang bermusyawarah, maka segala sesuatunya pasti dinikmati bersama-sama. Itulah keadilan. Sosial. Oke. Jadi bersama-sama itulah indahnya bumi Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Iya. Dia bukan pencipta. Dia akhirnya menggali nilai-nilai yang memang sudah ada. Sudah ada dan memang dari nilai bangsa Indonesia dan bisa diaplikasikan sampai zaman kapanpun karena terus relevan konteksnya. Dan itu given pemberian yang digali oleh Bung Karno yang disepakati semua founding father kita. Iya. Itulah indahnya negarawan-negarawan sebagai founding fathers kita yang itu tentu kita akan meniru di sana. Iya. Walaupun tidak mungkin sama, tapi memang jejak-jejaknya akan kita arahkan ke sana. Sehingga pemilu ke depan pasti dijamin sepanjang kita mengikuti konsep-konsep demokrasi yang digagas oleh Bung Karno, demokrasi yang berpelopon pada gotong royong, maka tidak ada lagi pertentangan aku lebih baik dari kamu. Politik identitas lo hilang. Pasti tidak. Iya. Perbedaan suku, agama itu menjadi rahmatan lil alam. Perbedaan itu menjadi alat untuk apa? Alat untuk persatuan. Justru perbedaan itu menjadi Alat untuk menjadi bersatu. untuk bersatu, menciptakan keadilan sosial, menjadikan republik ini berkeadilan makmur. Makmur. Wah, luar biasa sekali memang pemikiran Bung Karno sebagai founding father kita disampaikan oleh Cak Toto. Nah, Cak, sebelum kita menutup, ada nggak Cak kira-kira yang mau disampaikan kepada sobat Bawaslu yang menyaksikan podcast kali ini, Cak, terkait tentang pemilu kedepannya nanti, Cak? Bung Karno tahun 49 di Muntok tahun 49 sebelum ada pemilu sudah menyampaikan perlu dibuat sebuah organisasi yang memimpin pemilihan umum. Itu apa? Melakukan pengawasan agar pemilu berjalan dengan tertib, aman, nyaman, demokratis. Pemikiran Bung Karno pada Prasasti Muntok tahun 49. Lalu lahirlah Bawaslu. Bawaslu. Kalau menjadi itu ya, Cak. Kalau penyelenggara Bawaslu, penyelenggara itu tidak hanya sekedar bekerja di Bawaslu, tapi dia bekerja secara ideologis. Karena apa? Itu amanat Bung Karno itu apa? Mengawasi pemilu agar berjalan lebih demokratis. Sehingga masing-masing rakyat, masing-masing semua, ayo bersama-sama mengawasi pemilu ini agar berjalan aman, nyaman, demokratis dengan konsep gotong royong. Karena peran masyarakat juga penting buat mengawasi pemilu. Ya, oke. Terima kasih banyak Cak Toto sudah main ke Jambi dan khususnya ke podcast Bawaslu Jambi. Terima kasih juga untuk sobat Bawaslu yang telah menyaksikan episode kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Saya Kupal Abdul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak. Mari Cak, kita ngopi lagi. Kopi Sudah.